Oke, rekam nih. Nggak usah kelihatan kali. Ya. Udah direkam, Pak? Udah. Oke, akhirnya malam hari ini, bukan malam hari ini Pak ya? Malam. Ya, malam hari. Malam hari ya. Ini saat ini udah malam Dekatkan hari. di mic. Akhirnya dua orang yang selama ini cukup membawa kontroversi pernyataan-pernyataannya di dunia maya dan membuat banyak orang percaya, orang-orang Kristen di Indonesia juga bertanya-tanya. Dua orang yang selama ini kita lihat sering berdebat, kita lihat bermusuhan di dunia maya, akhirnya bisa bertemu sesuai dengan rencana Tuhan di satu negara, di satu tempat yang sangat-sangat jauh dari Indonesia, ribuan kilometer. Mereka bisa bertemu akhirnya di sini. Kita akan lihat bersama-sama, akhirnya mereka bisa duduk bersama-sama, minum kopi bersama-sama, minum teh bersama-sama pada malam hari ini. Saya akan mengingatkan kembali, memperkenalkan kembali, ada Muri Wali Yanto di sini dan juga Paul Zhang. Oke, saya serahkan langsung ke Pak Muri Wali. Ya, mungkin bisa diputar, Pak. Biar ketok wajahnya musuh saya ini. Lagi. Ya. Ya, baik. Saudara, ini tidak berarti bahwa saya berdamai dengan Paul Zhang ya. Cuman ya. Nggak bisa. Ya, Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Langit dan bumi lenyap, tapi kita tetap harus. Ya, jadi gini saudara ya. Paul Zhang ini musuh saya. Ya, jelas saya katakan dalam video yang lalu dalam 3 hal. Yang pertama dalam hal teologi, terutama dalam doktrin Trinitas. Yang kedua bagaimana menyikapi Islam yang saya anggap dia sangat-sangat ekstrim ya, ketika memaki-maki, dan bagi saya itu hanya mengejek dan menghina. Lalu yang ketiga juga pandangan kami terhadap negara ya, yang saya anggap juga Pak Paul ini ekstremis ya. Misalnya begitu gampang mengatakan Papua akan merdeka, Sangir Talaut akan merdeka, Mentawai akan merdeka begitu ya. Ya, jadi kami musuhan ya. Ini musuh saya ini ya. Tetapi sebagai orang Kristen ya, tetap saja kita mempunyai satu standar yang ditegakkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus mengutamakan kasih ya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh ya, untuk mendoakan bagi mereka yang menganiaya kamu katanya. Nah, itu yang menjadi dasar bagi orang Kristen untuk menyikapi segala hal ya, menyikapi isu permusuhan ya, termasuk isu kebencian atau apapun itu. Jadi kita sama sekali tidak ada ruang atau dukungan firman Tuhan untuk menusuk orang yang tidak sesuai dengan kita, apalagi meledakkan kepala orang. No, ya, sama sekali tidak. Jadi kita bisa saja mungkin cerita tentang hal-hal yang umum, atau kalau tidak mau debat silakan debat ya. Tapi atau kalau tidak mau debat ya. Cuma 1 jam doang. Ini belum meledak kepalanya, meledak otaknya dulu ntar. Iya betul. Jadi nggak ada waktu untuk debat. Jadi mungkin ngomong hal yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan. Ya. Nanti kita bikin seminar khusus nanti. Ya baik. Apa ini langsung saya serahkan ke Pak Paul atau Pak Tony? Ya. Nah, mau cerita apa nih? Ya. Saya nanya sebagai orang awam nih, saya banyak nanya. Saya bisa mewakili banyak orang-orang Kristen di Indonesia gitu. Terima kasih Pak Paul udah mampir di tempat kami, bisa bertemu sama-sama. Bisa menyapa dulu Pak sama teman-teman di YouTube. Ya, buat followersnya Muri Wali Yanto, YouTube-nya Muri Wali Yanto, shalom semuanya. Saya Joseph Paul Zhang, apologet Kristen, apologet Cowboy N26 yang ada di Eropa, di tanah merdeka, di mana Pancasila ditegakkan dengan nyata di sini. Oke, pertama-tama saya mau nanya dulu nih Pak. Selama ini kegiatan Bapak selama udah tidak lagi berhubungan, tidak ada lagi keterikatan dengan NKRI di Indonesia, apa saja yang dikerjain Pak di satu negara ini? Kalau berhubungan banyak dong, karena kan saya salah satu fundraisernya untuk beberapa yayasan yang dibuat oleh teman-teman kita di Indonesia ya. Walaupun bukan donaturnya bukan saya, tetapi fundraiser saja.
Dan kita bikin proyek-proyek Damaris, Damar Kasih, Galarua, terus ini ada lagi Embun Pagi ya. Damaris itu buat kita kasih bikin orang-orang miskin, kasih makan orang-orang miskin di Indonesia sama bakti sosial pengobatan gratis. Galarua itu yang buat membela minoritas ya, kalau ada persekusi atau kayak kemarin tadi malam itu kan ada wihara yang disegel sama digebukin orangnya kan. Terus cerita kasusnya Jojor yang di Langkat yang kemarin geger MUI itu, pernikahannya mau diceraikan. Nah itu kita urusin tuh. Juga Damar Kasih itu buat penginjilan ya. Tentu bukan punya saya ya, itu yayasan bukan punya saya ya, supaya orang-orang jangan salah paham, itu bukan punya saya karena saya bukan warga negara Indonesia, jadi nggak boleh. Nah saya hanya membantu mencarikan dana saja. Dan terakhir Embun Pagi itu untuk orang-orang yang rajin di komunitas Joseph Paulusang. Nah itu kita ruang tolong menolong satu sama lain, kalau nggak bisa bayar sekolah, kalau anak sakit atau segala macam nggak punya uang. Nah disitulah kita ruang tolong menolong. Cuma sayang Embun Pagi ini kita yayasannya belum terbentuk ya, karena cukup ada beberapa kendala. Nah total kita sudah kumpulkan sudah lebih dari 7 miliar selama setahun ini. Kita kumpulkan untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak cuma ngomong doang, tapi kita bertindak. Dan buat saya lebih gampang saya ada di sini daripada di Indonesia. Begitu ya. Oke, ini sebuah cerita yang mungkin bisa bermanfaat buat follower-followernya Muriwali yang udah mendengarkan. Siapa tahu nanti ada melihat hal-hal tadi yang disebutkan, masalah-masalah yang menimpa beberapa orang-orang tertentu, nanti bisa berkomunikasi lewat Pak Muriwali sehingga bisa dibantu juga. Nah sekarang pertanyaannya nih Pak, gimana bisa ketemu sekarang berdua ini Pak? Ini pasti orang pada bertanya-tanya gitu kan? Ya mungkin saya tanggapi tadi ya. Ya saya kira apa yang dikerjakan Paulusang ini bagus ya, dalam hal mendukung orang-orang yang susah ya. Cuman saya, karena beliau ini musuh saya, tidak boleh 1 sen pun uang entah fundraising Paulusang atau uang pribadi dia masuk ke rekening pribadi saya atau ke yayasan GKKR. Tidak boleh sampai selama-lamanya, gitu ya. Harus menghormati saya dong, kan musuh kan. Ya, ini soalnya ada orang sebelah ini yang mulai ngomong, Muriwali ini pendekatan sama Paulusang mungkin ada maunya apa gitulah. Itu orang kurang ajar, betul. Orang apa? Kurang ajar. Saya juga nggak rela kasih duit ke dia, enak aja musuh. Iya betul ya. Ya gitu. Nah bagaimana bisa ketemu? Ya saya bikin video dan saya kirim ke Pak Paul ya. Karena saya ingat dulu ya waktu kita live bersama itu, yang saya bilang Pak Paul pulang kan gitu ya. Banyak orang memaki-maki saya kan. Ya Pak Paul bilang nanti kalau datang ke kampen saya sempatkan diri untuk datang gitu ya. Makanya kemarin saya buat video, saya bilang berani tidak Paulusang ketemu saya gitu ya. Dan saya kirim ke WA-nya. Dan Pak Paul kemudian pas saya turun di Schiphol itu di Amsterdam, saya lihat WA-nya Pak Paul, kemudian saya yang telepon ya. Lalu Pak Paul bilang, di mana pokoknya kalau belum ada yang jemput di Schiphol saya jemput katanya. Bila perlu tinggal di rumah saya, ya mohon aku tinggal di rumah dia ya begitu ya. Ya gitu ya saudara ya. Tapi itu wajar saja ya dalam pergaulan secara umum. Kita nggak boleh maksudnya ini sebagai orang Kristen ya, apapun itu nggak boleh mengganjal kita untuk menunjukkan kasih ya, untuk menunjukkan ya mungkin bahkan kita anggap mungkin orang yang beda iman sama kita persaudaraan secara umum. Ya saya kira itu ya. Betul. Bahkan dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun kita harus tetap baik ya. Kecuali dia sudah mengkhianati perjuangan kita. Artinya dia sudah menjadi mualaf, lalu kemudian jadi orang Islam, lalu dia ada fitnah-fitnah kita. Maka itu itu udah jelas, udah nggak bisa kita kasih salam ya. Tetapi kalau hanya beda agama, beda ideologi, apalagi cuma beda penafsiran, ya kita masih tetap bisa bersalaman, kita bisa ketemu ya. Dan kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang baik sama orang yang sama dengan kita, ya kita nggak beda sama orang-orang Islam itu, sama nggak beda ya. Dan memang yang
tahun kemarin kan ini kan pendeta Muriwali udah mau mati nih, makanya kita doain terus tiap pagi, saudara. Saya bilang, oh jangan mati dulu, belum selesai debat kita. Saya bilang begitu, oh nggak boleh mati dulu nanti, enak aja dong. Makanya tiap pagi kita doain jadi empun pagi, supaya malah sembuh sekarang bener-bener ya, bisa ke Belanda jadinya ini, luar biasa ini ya. Tapi itu nggak tentu karena doa Anda, mungkin doa orang Kristen yang lain. Oh, malah mungkin ini ya kita nggak tahu doanya siapa kan, doa istrinya juga bisa kan, doa anaknya juga bisa. Yang penting kan kita semua doa, daripada kita ngutukin kan mendingan kita doain, bener nggak? Sebab kalau kita ngutukin maka kita jadi saluran kutuk. Kalau kita berkatin ya nggak apa-apa ya kan, mau dia terima doanya mau nggak kan emang gua pikirin, doa gratis gua nggak bayar. Yang penting nggak ledakan kepala orang ya. Oke, ya mungkin Pak Ulzang juga udah sering cerita apa yang dikerjain selama ada di sini. Tapi bisa ceritain mungkin lebih jauh lagi supaya orang-orang bisa lebih tahu gitu kerjaan di sini. Ya, setiap pagi saya ada bergabung ya dengan rekan saya, beberapa rekan yang orang Eropa asli ya, yang di Jerman sama yang di Belanda. Kita ada pemuridan untuk orang-orang imigran Islam yang kami baptis, ya udah ratusan ya, mungkin sekarang udah 400 lebih kali ya. Yang di Erfurt, di Bremen, ya juga termasuk yang ada di sini ya, yang ada di Apeldoorn di sekitarnya ya, di Arnhem sekitarnya, kita ada pemuridan ya. Terus kita juga selain pemuridan tiap pagi, saya setiap siang saya mulai mengajar. Saya kan ada kelas evangelis, apologetik, apostolik. Kita ada kalau sehari saya ada, yang sekarang ini ada 150 peserta ya yang aktif ya, di kelas kami. Ya karena tiap hari kan saya ngajar 30 sampai 35 orang. Karena maksimum 35 ya. Nah, terus lanjut ya, session 2 jam 9 malam waktu Indonesia itu atau jam 4 sore waktu sini. Ya itu udah mulai tuh kita masuk ke apologetika dan kritik sosial, politik, agama. Terus kita lanjut lagi jam 11 malam waktu Eropa atau jam 4 pagi waktu Indonesia. Itu embun pagi. Wah, jadi memang padat sekali. Saya punya waktu buat saya sendiri hanya jam 7 sore waktu Eropa sampai jam 10 waktu Eropa. Jadi hanya 3 sampai 4 jam saja setiap hari. Ya, begitu aktivitasnya. Ya, jadi biar orang-orang yang dengar ini kebetulan karena tempat Pak Ulzang dengan tempat Muriwali sedang berada ini tidak terlalu jauh, mungkin masih satu provinsi kalau nggak salah. Satu provinsi. Ya, satu provinsi, Overijssel namanya. Jadi Pak Ulzang bisa datang mengunjungi Muriwali Yanto di tempat istirahatnya Pak Yanto ini di sini. Dekat. Jadi ada nggak sesuatu hal lagi Pak yang mau Bapak ceritain tentang tentang Indonesia yang terbaru-baru ini? Beberapa yang tadi Bapak udah sebutin, ada masalah beberapa persekusi yang terjadi atau bahkan juga hal, tapi nggak usah yang terlalu berat, mungkin udah diceritain juga ya, bisa diceritain Pak. Ya memang ada beberapa sumber-sumber konflik dengan pendeta Muriwali ini ya, sumber-sumber konflik besar, yaitu bagaimana dengan cara saya. Karena buat saya ya, kita sudah berbagai macam dengan cara yang baik, 2 mata, 4 mata, 10 mata, segala macam ya, dari cara yang segala macam cara. Begitu saya teriak sekali, toanya 1 juta toa, wah langsung berisik semua se-Indonesia, ya kan. Jadi saya melihat, efektif sekali ternyata toa saya ya, walaupun saya bilang bukan karena saya saja, tetapi toa itu cukup keras dan ternyata didengar kan. Jadi memang masalah-masalah di Indonesia ini betul kita harus berdoa, betul kita harus ngomong, sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi di satu pihak kita harus teriak juga yang keras. Tetapi tidak semua orang bisa teriak seperti saya, dan tidak semua orang punya kapasitas untuk melakukannya. Ya,
Apa yang saya lakukan sudah kita perhitungkan, semuanya sudah kita perhitungkan ya. Jadi bukan asal ngawur-ngawuran, enggak ya. Kita semua sudah perhitungkan. Itulah sebabnya saya tiap hari saya bikin kolom opini tiap hari kan jam 9 sampai jam 12. Dulu kita pagi ya, pagi terus pindah jam 6 terus kita pindah jam 9 malam sekarang ya. Dari situ kan saya menghimpun opini tuh, saya dengar orang-orang bicara. Ya kan, dari situ kan kita analisa. Nah, dari kita analisa terus kita lihat suasananya. Nah, itu adalah cara yang kita lakukan. Enggak semua orang bisa melakukannya. Dan saya tidak menganjurkan orang-orang yang tidak punya talenta khusus. Makanya saya berharap sebetulnya kalau nggak geblek itu si Saifuddin itu melakukan seperti yang saya lakukan, malah jadi nggak karu-karuan dia ya kan. Nah itu ya. Oke, ini selanjutnya akan saya serahkan ke Pak Muriwali. Ya, baik saudara, saya kira perbincangan sampai di sini ya. Karena tidak ada waktu yang cukup untuk berdebat ya. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa didebatkan ya, bahkan dengan sangat keras seperti di YouTube ya, kita debat ya, tapi waktunya sangat sedikit. Jadi biar bagaimanapun saya terima kasih sudah mendatangi tempat saya dan teman-teman ini. Biar bagaimanapun secara manusia umumnya kita tetap harus baik satu sama lainnya ya. Jangan sampai kita bawa-bawa nama Kristen ya. Kalau Anda saya katakan Kristen palsu, ya Anda juga bilang saya Kristen palsu, tapi jangan sampai kita membawa-bawa nama Kristen, tapi kemudian menusuk orang di jalan, meledakkan kepala orang, itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesusnya Kristen. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Paul sudah mendatangi saya. Ya. Ya, jadi jangan sampai gara-gara saya nggak setuju sama pendeta Muriwali lalu gerejanya dia saya bakar, nggak bisa, saudara ya. Saya suruh, oh itu Galarua bakar tuh gerejanya Muriwali. Atau gini, pengikut saya tunggu Muriwali di jalan, pukuli dia nanti karena dia kritik saya gitu. Wah, tidak benar itu, tidak benar itu. Nah itu apalagi nggak boleh begitu, nggak boleh. Kita ini orang-orang beradab ya. Kita ini orang-orang beradab. Ya. Ketika kita berkonflik, sekali musuh tetap musuh, ya kan? Karena kalau pikiran kita sama, hancurlah dunia ini. Justru kita pikirannya nggak boleh sama, harus selalu berkonflik antar ideologi ini, supaya jangan kebablasan. Karena di mana ada semuanya harus sama, ya, seperti yang dilakukan oleh agama tetangga saya dulu, semua harus sama, wah ya modiar. Ya betul. Kalau semua harus sama ya, ada tempat, ada ruang untuk pemaksaan. Kalau kamu tidak sama dengan saya, maka kamu akan saya. Ya, kira-kira gitulah ya. Ya, saya kira itu saja ya, Pak Tony. Mungkin kita matikan kamera dulu ya. Sebentar. Ini yang ini Pak, yang ini.